Selamat malam rekan-rekan yang mengikuti, mahasiswa yang mengikuti mata kuliah apresiasi arsitektur. Malam ini agenda tunggal, tidak ada yang lain. Kita akan mendengarkan paparan graf presentasi apresiasi arsitektur yang terdiri dari 3 kasus, Alpha Omega, Guha, dan Yandeling. Setelah itu kita akan diskusi singkat dan kita akan bicara teknis penggarapannya dan segala macam. Kalau sudah siap, dipersilakan kelompok Alpha Omega ya share. Kalau perlu share screen, silakan share screen. Ini udah saya buka share screen. Silakan. Siapa yang oke, Anda. Udah kelihatan, Pak? Kelihatan. Oke, jadi yang pertama, saya dari kelompok Alpha Omega School akan memaparkan hasil draft UTS kami. Yang pertama itu ada deskripsi singkat objek, berisi nama proyek, lokasi, luas bangunan, dan orang-orang pihak-pihak yang tergabung. Kemudian ulasan dari berbagai media. Yang pertama itu ada dari Design Words, dari Design Magazine, kemudian website Dewi Magazine, terus ada dari website Arkelo, dari Klasika Kompas, kemudian ada juga yang dari platform Instagram. Oke. Ya. Sisanya mungkin sama kayak yang tadi, dari Instagram atau dari website, Pak. Terus. Kemudian untuk apresiasi kelompoknya, kami pertama bahas seputar lokasi dan teknik, metode, material, segala macam. Kemudian untuk di luar bahasan teknik metode, kami juga membahas suasana belajar dan kurikulum yang diterapkan di Alpha Omega School tersebut. Gitu, Pak. Oke, silakan kelompok lain. Ada yang mau berkomentar terhadap ini? Kan garis besar yang akan dipaparkan. Ada yang ingin berkomentar atau ingin bertanya lah? Jadi terkait juga dengan tugas kelompok masing-masing. Silakan. Ada? Mau tanya, Pak? Silakan, Afsal. Itu Pak terkait yang ulasan dari berbagai media itu kita asal kopas aja dari media itu atau gimana Pak maksudnya Pak? Kalau dari media memang kita kopas karena kita tidak mengulas ulasan dari media kan. Kita mengulas objeknya, cuman ulasan dari media itu perlu ditampilkan atau menarik ditampilkan untuk melihat media-media itu melakukan apresiasi atau kritik dari perspektif yang seperti apa. Terus kita angle-nya yang mana gitu loh. Yang menarik dari kelompok ini justru angle-nya kan justru melihat keterkaitan antara kurikulum dan ruangnya. Itu yang jarang dilakukan oleh si media. Media itu lebih ke teknis. Itu sih, ini pendapat saya. Gimana Anda pendapat? Kok saya yang jawab jadinya? Ya secara umum aja saya Pak. Gimana Nanda? Ada tambahan atau komentar? Sebenarnya kami masih bingung juga tadi yang Bang Afzal tanyain mengenai ulasan itu, maksudnya apakah nanti akan dibuat sebagai paragraf dalam satu teks atau dia ada perulasan, kayak jadi misalkan website A ngomong kalau Alpha Omega School ini bukan cuma sekedar sekolah, kemudian ada website lain, atau seperti apa Pak?
Jadi kalau yang dari media itu sampaikan apa adanya. Kemudian mungkin bisa kamu kelompokkan. Ada yang media hanya membahas teknis kayak desain, kemudian beberapa As Daily itu kan seperti kita bicarakan minggu lalu itu deskripsi memang dari si arsitek, jadi memang penjelasan utamanya. Mungkin As Daily bisa menjadi patokan utama, kemudian dari As Daily ada kasarannya, meskipun nggak langsung kasarannya, ada yang membahas seperti ini, ada yang membahas yang Klasika, Kompas itu mereka datang di sini ke lokasi, sehingga perspektifnya mungkin lain. Jadi bisa kalian ulas tapi ringkas, bukan mengulas tulisan dari website atau majalah itu, tapi untuk kayak mematakan itu yang sudah dibahas alfa omega itu apa aja sih. Lalu kalian secara kelompok mengambil sisi yang mana. Itu Nanda, Afsal mungkin, atau yang lainnya silahkan sebagai kasus saja. Alfa omega ini sebagai kasus. Itu paham Nanda? Paham Pak. Nggak apa-apa kalau ngomong belum benar, silahkan kita diskusi. Oh ya Pak, mau nanya lagi. Silakan. Itu kita kan nanti untuk paparan Bapak Hilrichnya kan ada yang ulasan dari media juga ya, itu perlu kita sampaikan apa cuma kita taruh aja di sana? Ya itu gunanya pemetaan itu. Kemudian ini kelompok alfa omega belum menyajikan. Saya kembali ke Nanda dulu. Ini akan disajikan model seperti ini, atau kalian akan bikin film singkat atau bikin PowerPoint atau gimana kelompok rencananya? Sebenarnya belum ada rencana pastinya Pak yang fix, tapi kemungkinan dalam bentuk presentasi ya, kayak PowerPoint gitu ya. Oke. Ya, karena saya juga minta laporan ini. Kalau dalam bentuk presentasi, mungkin yang ulasan dari media itu bisa model skematik aja. Jadi media ini bicara apa sih di poin-poin, media ini bicara apa, kan bisa ditampilkan seperti itu. Asal paham maksudnya. Jadi nggak usah detail banget gitu, hanya ulasan, dan jangan kopas. Jadi benar-benar poin aja, dibuat semenarik mungkin gitu. Jadi majalah, website desain itu kan ada fotonya dikit segala macam, misalnya jadi disampaikan. Atau bahkan kalau ini tadi kan apresiasi kelompok diawali dengan bicara teknis. Kalau bicara teknisnya sudah dilakukan oleh majalah, nggak usah ditampilkan kembali lokasi dan segala macam, itu urusan ke sana. Kayak gini kan, dirancang menggabungkan sistem arsitektur, itu mungkin di majalah sudah diulas, diletakkan di majalah aja. Kalian benar-benar fokus ke apresiasi kelompok yang apa ya, diperkirakan ya, karena kan keterbatasan, diperkirakan belum banyak atau tidak dibahas oleh majalah-majalah online itu. Begitu Nanda, paham maksudnya? Atau kelompok alfa omega ini bukan Nanda dong, kelompok alfa omega. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kasarannya ini kayak asistensi gitu loh, tapi kita keroyokan. Gimana Afsal? Kayaknya masih penasaran. Ya Pak, udah cukup. Ada tambahan dari alfa omega, pertanyaan, diskusi untuk memperjelas? Oke, ini tawaran untuk kalian semua ini sebelum kita masuk ke Guha sama Pianda ini. Ini kan rencananya kita akan mengundang Mas Ririt Sarif, kemudian beliau akan memberi komentar. Nah, slot kita Zoom ini ada 100. Saya sih mengeksklusifkan tanda kutip, mengeksklusifkan Zoom ini hanya memang untuk kalian yang peserta apresiasi arsitektur. Tapi kiranya ini saya juga mesti izin kalian. Kiranya kalau saya streamingkan ke YouTube, bersediakah
Nyamankah? Silakan bersuara loh. Kalau tidak nyaman pun saya nggak masalah. Gitu. Kalau ragu segala macam, Pak malu Pak ya sudah. Tapi kalau ingin apa ya, sekaligus menunjukkan ngiming-ngiming lah. Kalau saya sih selalu ngiming-ngiming teman-teman kalian ini loh sudah dibahas loh sih. Saya akan streamingkan di YouTube, kalian bisa share link YouTube itu ke teman-teman kalian. Terserah. Ini kembali ke kalian. Nggak perlu saya buat polling kan, ini nggak ngomong lah. Saya buat polling di sini. Nggak usah. Gimana? Siti Aisyah, Thomas, Afsal? Mas Siraj kayaknya mau Pak. Gimana? Siti Aisyah, Rinandi, Anda? Silakan bersuara. Pak Ning, Adil, kiranya kalau itu. Saya juga sambil belajar, saya kan streamingkan ya YouTube juga bukan hal yang mudah gitu. Buat saya sih kalau kalian. Tawaran. Oke, sambil mikir kita sambil jalan kelamaan. Berikutnya kelompok, terima kasih kelompok Alpha Omega. Jadi catatannya itu ya, tolong dipikirkan nanti mau presentasi modelnya seperti apa, kemudian pembahasan di media-media yang sudah ditampilkan itu kenapa penting, karena buat saya sih itu juga sebagai tolak ukur seberapa paham sih kalian terhadap kasus ini, kemudian kalian mau mengambil angle atau mengambil sudut perspektif yang seperti apa dari pembahasan Alpha Omega dari kasus kalian. Begitu. Ada pertanyaan dari kelompok Alpha Omega? Ini nggak saya nilai karena ini benar-benar asistensi. Kenapa saya melakukan asistensi model seperti ini? Supaya saya nggak malu juga di depan rilis. Apalagi mau di streamingkan, agak pikir juga sebenarnya. Tapi kalau kalian nyaman, nggak apa-apa. Yuk kita aja. Pak, izin bertanya. Silakan. Kan saya dari kelompok Alpha Omega juga Pak. Nah jadi yang ulasan media itu tadi misal kami dalam bentuk presentasi, jadi ulasannya itu kata Bapak tadi kan skeptikal ya. Nah itu maksudnya tuh kita nggak boleh langsung kopas gitu ya Pak. Iya. Tapi kayak dapat ide dari ulasan media tersebut ya. Atau bisa dapat ide, atau kalian mengidentifikasi si media ini mengulas di sisi mana sih? Saya nggak kebayang bahwa omongan saya itu termasuk skeptik, tapi ya memang iya gitu loh. Si media ini ngapain sih? Apa yang diulas? Terus kemudian mengidentifikasinya, kemudian mungkin dikelompokkan. Ternyata desain, terus ada beberapa media itu sama aja sih ngomongnya, nggak diulang-ulang gitu. Kadang itu yang majalah dari Thailand, Vietnam itu sering munculkan juga. Saya dapat link juga dari Vietnam, dari Thailand tentang Alpha Omega. Ini banyak banget dibahas. Nah, pembahasan itu kemudian kalian mengambil model pada posisi yang mana. Nah, perkara kopas atau enggak itu kan kalau di laporan nggak masalah, kopas asal disebutkan sumbernya dan segala macam, tadi udah kelompok sudah menyampaikan. Tapi kalau ketika paparan lebih baik diringkas. Media ini membahas ini, ternyata sama aja dengan media, mungkin bisa gitu, bisa modelnya seperti itu. Begitu. Disinta, ada pertanyaan? Oke Pak, makasih Pak. Sama-sama. Ada lagi? Silakan.
Kalau nggak ada, next. Siapa yang siap? Buha atau Piandeli? Yuk. Piandeli dulu, asal. Bagaimana? Iya udah Pak. Oke. Dan share screen-nya Pak. Silakan. Nggak usah WA-mu kamu. Udah Pak. Ini jadi hasil dari kelompok kami tentang Piandeling. Jadi kami nanti itu yang pertama seperti kelompok sebelumnya itu ada deskripsi singkat mengenai proyek Piandeling ini. Kemudian di sini yang tadi ulasan media, tapi di sini kami masih mengambil seutuhnya gitu dari media-media. Ini ada construction, terus ada steer world, sama design boom. Kemudian di sini udah masuk bagian apresiasinya. Di sini kami kayak mengapresiasi secara keseluruhan gitu dulu Pak. Kayak dari temanya, tema yang diambil, konsepnya dan lain-lain. Kemudian karena Piandeling ini kan terdiri dari tiga bangunan gitu ya Pak. Nah jadi itu kami coba untuk mengapresiasinya per objeknya dari Sumarah, Kujang, sama Sederhana. Oke. Udah Pak, kayak gitu. Ya, ini kelompok Piandeling masih mengungkapkan technical, jadi mendeskripsikan apa adanya dari kasus. Saya masih belum melihat apresiasi dari kelompok. Menurut kalian itu seperti apa sih si Piandeling ini? Gitu. Menurut pribadi masing-masing Piandeling ini kan masih teknis sekali gitu. Tapi menurut kalian apa sih ini bangunan apa sih? Bangunan bambu segala macam. Termasuk juga bisa memunculkan pertanyaan, kuatkah bangunan ini sampai katakanlah 15 tahun lagi? Mempertanyakan itu kan juga sebagai bentuk apresiasi. Masalahnya adalah ada kata sepakat enggak? Kalau tidak ada kata sepakat, mungkin teknis laporan dan teknis penyampaiannya bisa kalian per manusia, per anggota kelompok itu bikin ulasan pendek, benar-benar bukan ulasan teknisnya lagi, tapi bagaimana kalian memandang, mengapresiasi bangunan ini. Kemudian ini per orang ditempel gitu. Ada fotonya, ada ulasan singkatnya, kata-katanya. Bisa seperti itu. Paham maksudnya? Masalah. Oke Pak. Jadi bisa ini, kesepakatan itu kan ada dua. Sepakat untuk bersama atau sepakat untuk tidak sepakat. Ya kan? Sepakat tidak sepakat itu juga kesepakatan. Enggak apa-apa. Itu nanti di bagian apresiasi di belakang kalian kumpulkan. Mungkin dari situ kemudian bisa dikelompokkan mana yang menyukai, mana yang enggak, ya apa-apa. Namanya apresiasi itu kan dipersilahkan benar-benar dari dalam. Atau ada yang skeptik, kalau tadi muncul terus ini bahasa skeptik terhadap kekuatannya, daya tahannya, bisa. Ada yang kagum yang mungkin, ada yang apaan sih bambu itu kan kuno kesannya, bisa dikelompokkan seperti itu. Itu maksud saya, ya. Oke. Jadi tadi yang kata Bapak bilang itu, jadi kita bisa nyajiinnya per orang juga, itu bisa, nggak harus per kelompok. Bisa aja. Ya sepakat untuk tidak sepakat, loh ini gimana? Daripada berantem ya sudah, sajikan aja. Sajikan faksi-faksinya ini, jadi kelompok-kelompoknya ini disajikan apa adanya. 8 orang ternyata ada 4 kelompok,
ada yang 2, ada yang 3, ada yang sendirian, nggak apa-apa gitu. Namanya apresiasi benar-benar ini yang catatan saya tadi seharian juga mengkoreksi UTS yang individu yang kalian sudah masuk. Itu ada satu hal yang ada beberapa tapi rata-rata bagus. Ada yang belum berani mengungkapkan pemikirannya, belum berani mengungkapkan apresiasinya. Silakan kalau Pak ini bangunan kok bambu semua, kuat atau enggak gitu. Saya belum lihat ke situ. Di sini dipersilahkan. Oke, itu ada pertanyaan dari yang lain? Silakan. Mau bertanya Pak? Silakan. Kan tadi Bapak bilang kalau ulasan itu berupa pertanyaan yang timbul saat masing-masing itu ngelihat Piandeli Pak ya. Pertanyaan itu apa perlu kita jawab sesuai teknis atau sesuai dengan pandangan kita sendiri? Oke, kalau apresiasinya masih mempertanyakan kemudian belum sempat ya, karena kan kalau menjawab itu berarti kan kemudian ada langkah selanjutnya kan, ada langkah selanjutnya yang perlu kalian lakukan, padahal barangnya aja kalian belum kesini gitu kan, masalahnya di situ. Nah itu yang mungkin bisa hanya sebatas pada pertanyaan, kemudian kalian mengajukan kenapa pertanyaan ini muncul. Ternyata ada beberapa fenomena yang kalian bisa tempelkan di sini. Bambu kesannya murahan, kesannya diabaikan misalnya. Fenomena itu kamu masukkan. Kenapa sampai muncul pertanyaan itu? Umpamanya ini contohnya ya, tentang bambu yang murahan. Munculkan seperti itu. Atau bambu, ternyata bambu adalah sekarang material masa depan. Tempelkan beberapa contoh atau beberapa ulasan yang mengatakan bahwa material bambu itu akan menggantikan material kayu di masa depan. Tapi bukan sebagai ulasan ya, tapi hanya sebagai memperkuat dari apresiasi kalian. Kalau ulasan nanti lain, nanti ujungnya adalah paper. Ini kan hanya apa ya, apresiasi itu usaha menghargai, usaha memahami. Saya sih usaha awal untuk memahami. Begitu sih Tiasya. Baik Pak. Oke, catatan lagi untuk kelompok, kalau ada foto-foto ini, silakan caranya teknisnya, layoutnya gimana, tapi usahakan ada sumber source-nya, tolong diberikan, terserah nanti kasih angka kecil kemudian di bagian belakang, nggak masalah. Yang penting referensinya ada. Oke. Mohon ditutup sebentar. Thank you. Ini nanti bentuknya seperti ini, PDF itu atau gimana teknisnya di Piandeli? Siapa yang mau jawab? Gimana sih Tasya? Belum kepikiran Pak. Oke, karena gini, jujur saya mengapresiasi banget justru karyanya. Untung dirimu ngomong. Ya Aisyah. Ini nanti bisa untuk laporan, nggak apa-apa. Tinggal nanti ditambahkan teman-teman yang lain di bagian depan ulasan kelompok, gitu kan? Bagian depan kelompok, ya bikin apa? Folder lain lagi. Ini yang dirimu, kemudian yang lain akan melengkapi. Ini untuk laporan, jadi sekalian saya screen, alah kota itu. Di folder itu saya buka satu folder khusus untuk UTS. Jadi nanti UTS yang kelompok tidak perlu kalian masukkan di
folder kalian masing-masing, folder kelompok. Di dalam folder kelompok ini ada folder Alpha Omega, Deguha, sama Piandele. Nanti di dalam folder ini ada 2 file yang kalian harus masukkan. Pertama adalah folder laporan, yang kedua adalah folder presentasi. Bukan folder, file laporan kelompok dan file presentasi. Apapun bentuknya. Kalau laporan sih saya bisa juga laporannya bentuk pakai kayak gini. Pak, ini gimana itunya? Ya kalian tulis aja di PDF itu linknya, ini link dari ini sudah. Kemudian masukkan di folder ini PDF, ini laporan, terus ada linknya. Tuh, paham maksudnya? Oke. Jadi tidak perlu nanti masing-masing masukkan, itu akan repot biar kelompok. Dan link itu yang akan saya share minimal 2 hari. Kalau kita kan hari Senin ya, kita melakukan hari Senin. Kalau bisa Sabtu siang kalian sudah bisa share filenya, saya bisa langsung forward ke Mas Rerich, minimal untuk dibaca-baca dulu. Atau minggu sih nggak apa-apa sih, minggu siang nanti seminggu malam saya share supaya bisa dibaca-baca dulu, dan Senin malam kita running. Ceritanya begitu. Apa maksudnya? Oke. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke Deguha? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita langsung Deguha. Siapa yang mau screen, mau bahasnya? Ngepull di dirimu semua atau langsung? Titip Pak Siraj. Iya. Silakan. Saya mau presentasi. Halo Pak, tes Ya. Pak. Tes. Kayaknya tidak di rumah. Sedang di jalan. Ya, lanjut. Ya, siapa yang mau menjelaskan? Nge-freeze. Ya, kelompok lain. Anggota lain. Oh, bisa. Silakan, Rod. Tes Pak, suaranya Tes. putus. Oke, kamu nggak usah pakai video, khusus suara aja. Oke. Yang penting suaramu, bukan gua aja. Udah. Tes Ya. terdengar Pak. Terdengar kan? Oke. Tidak pakai muka lebih jelas. Ya. Ya. Kelompok. Sini sih Pak. Deskripsinya. Ambruk. Ada sedikit tentang Tuhan, proyek lama dan juga tentang renovasinya. Jalan ini ada makan
terutama di Port Arsitek membahas tentang sebenarnya yang dari ketiga ulasan ini ada beberapa hal. Jadi mungkin media ini ngambil tulis di Fakril Read sendiri gitu. Jadi di halaman-halaman paragraf pertama itu pasti ulasannya itu sama gitu sih dari tulisan Pak Rincis ataupun dari Asdaili. Beberapa presiden kami jadi ya oke, ya putus-putus. Oke. Winston Oke. Ini yang memang kemarin Bu Winston sampaikan ya tentang tema bentuk warna. Ini sebenarnya hanya sebagai patokan dasar. Kalian bisa lebih mengelaborasi atau bahkan terserah mau menggabungkan atau mendalaminya atau bahkan kalau ekstrimnya mengabaikannya itu dipersilahkan. Jadi tidak, ini hanya patokan dasar karena apresiasi yang berdasarkan tema, bentuk, warna dan segala macam itu biasanya sudah disajikan di media yang mengulasnya. Apalagi kalau ngajunya ke Asdaili sama Desen itu udah biasanya udah patterns-nya seperti ini. Jadi temanya apa, bentuknya bagaimana, materinya bagaimana, sedikit warna. Warna itu dari foto-foto yang disajikan, fotonya kan cukup indah dan menarik gitu. Jadi ini bisa dielaborasi lebih lanjut, dialami lebih lanjut. Kemudian bisa kalian membayangkan ini di beberapa yang Guha juga kelompok Guha ada beberapa yang sudah mendapatkan denahnya, potongannya dan sketsa. Bayangkan kalian tinggal atau berhuni di rumah seperti itu, apa yang kalian rasakan. Atau nanti di Alfa Omega juga jika kalian belajar bersekolah atau katakanlah Alfa Omega itu jadi kampus arsitektur, apa yang dibayangkan. Kopi Andeling juga bisa seperti itu. Kopi Andeling juga sebenarnya kan seperti rumah peristirahatan villa. Seandainya kalian hidup di situ, itu apa yang kalian perkirakan akan terjadi? Apakah ada ketakutan karena bambu kan? Strukturnya kuat enggak? Mungkin seperti itu, atau kalian bisa membayangkan kalau sekitar, apalagi kalau tinggal kalian di sekitarnya ada bambu, pasti bisa lebih dalam membayangkan. Jangan-jangan banyak ular, kalau bambu total. Jangan-jangan banyak tikus. Hal-hal seperti itu bisa dieksplor lebih lanjut. Jadi apresiasi yang saya coba tularkan ke kalian itu setelah kalian sudah paham teknis. Saya mengapresiasi sekali tugas-tugas kalian, tugasnya itu cukup detail untuk mendapatkan teknis-teknis dari kasus-kasus ini. Tapi kemudian setelah mendapatkan, setelah kalian bisa membayangkan apa yang muncul dari hati kalian, itu lebih di situ sih apresiasi. Begitu dari saya catatan. Nanti tolong dipikirkan juga nanti cara penyajiannya seperti apa, bisa menarik gitu. Karena kan bahasan tentang Guha, bahasan tentang Alfa Omega, bahasan tentang Andeling, kalian dengan mudah mendapatkannya di internet. Apa yang membedakan dari internet itu?
yang penting. Jadi itu bukan tadi kita bahas ya, bukan sekedar mengkopas, tapi kemudian mengelaborasikan terhadap diri kalian. Paling gampang yaitu membayangkan kalau kalian berada di sana, apa yang kalian rasakan. Begitu dari saya. Silakan ditutup, Afsal. Terima kasih banyak. Oke, ada pertanyaan? Pendalaman? Diskusi? Termasuk juga untuk apa ya? Kalau kalian suka musik, suka segala macam, kalian coba memahami bangunan itu dari seni lain, dipersilakan, nggak apa-apa. Ada pertanyaan? Ya, pertanyaan dari saya tadi, berani nggak untuk dibuka lewat streaming? Siapa yang berani? Silakan pakai raise hand. Linknya itu Pak di-share kemana aja Pak? Ini namanya link, namanya terbuka ya kan, terbuka ya paling gampang kan linknya ke IMA dan segala macam. Kalian saya baca streaming juga sih. Kalau kalian nggak nyaman ya apa. Siapa yang setuju? Silakan pakai raise hand reaction. Enggak. Satu, cuman Afsal doang yang setuju untuk di streamingkan. Kalau enggak ya enggak. Kalau enggak setuju, turun Afsal. Aisyah udah bingung. Kayak nggak baik. Oke, kayak nanti saya tetap tanyakan karena gini. Ini kenapa ada pemikiran untuk streaming? Sebenarnya kan seperti diungkap di awal perkuliahan, mata kuliah apresiasi ini kan mata kuliah yang masuk dalam program kampus Merdeka Belajar. Tapi karena peminatnya dan segala hal macam teknis yang agak ribet, jadi tidak ada peserta dari luar. Tapi pada saat bersamaan di semester ini juga Universitas Marwah Dewa itu juga ada apresiasi arsitektur. Mereka ingin melihat dan menjajaki kerjasama, siapa tahu nanti di tahun-tahun berikutnya namanya apresiasi arsitektur itu kolaborasi antara Universitas Unsri dan Universitas Marwah Dewa dan beberapa universitas lain. Mereka mau lihat sistemnya dulu. Saya juga nanti akan beberapa kali juga ngintip sistemnya mereka gitu. Itu sih idenya. Tapi kalau kalian belum nyaman, kalian tidak berkenan, ya apa-apa, ini kan kembali ke kalian. Gitu. Oke, mungkin itu sih nanti kita bicarakan lebih lanjut. Kalau melihat pertanyaan seperti ini, draft segala macam, kayaknya saya akan tetap tanggal 4 untuk presentasi dengan Mas Redis. Jadi minggu depan akan ada UTS kelompok yang tolong kalian benar-benar manfaatkan. Itu yang sebagai dosen kami akan menilai, saya dan Winston akan menilai di tanggal 27 benar-benar hanya paparan, kemudian kami akan melakukan tanya jawab, koreksi. Produknya apa? Produknya yang mungkin minggu depan hanya pada paparannya dulu. Nanti setelah itu dari paparan nanti ada beberapa, mungkin ada masukan dan segala macam. Itu yang dinilai adalah paparan kelompok. Kemudian draft laporan dipersilakan disampaikan pada saat kuliah tanggal 27. Jadi kita benar-benar tanggal 27 sebelum perkuliahan, jadi sekitar jam 6 atau jam 5, tolong disampaikan berkasnya di Google Drive.
Jadi tidak perlu kumpul hari Sabtu. Kenapa kemarin saya minta individu kumpul hari Sabtu supaya tanggal hari Minggu saya bisa koreksi. Ternyata minggu kemarin saya full sidang proposal, jauh banget. Jadi baru hari ini saya koreksi, saya bisa tahu petanya seperti apa. Nah, minggu depan adalah sebelum kuliah, silakan kalian kumpul presentasinya dan draft, jadi judulnya draft laporan. Bentuknya PDF. Bisa saya cek seperti apa. Kemudian kalian paparan, kami akan memberi tanggapan dan segala macam yang akan kalian perbaiki untuk paparan di depan Mas Riris tanggal 4 Oktober. Begitu ceritanya. Paham? Oke, ada pertanyaan? Cukup kah? Oke. Karena memang minggu ini itu IndiHome lagi kacau beliau. Jadi mau nggak mau malam ini juga saya tidak terlalu panjang dan lebar. Kayaknya cukup aja malam ini supaya kalian bisa. Saya juga tidak akan membuka break room juga kan. Ya, kembali lagi masalah sinyal. Misalnya masih lagi kacau banget. Begitu malam ini, kalau tidak silakan kalau masih ada pertanyaan segala macam. Mau bertanya Pak? Silakan, Aisyah. Untuk sistem presentasinya nanti itu perwakilan saja atau semuanya? Perwakilan aja yang silakan kalian pilih yang sinyalnya agak aman atau ada backup plan. Kalau satu lagi trouble, silakan di backup. Ada setiap kelompok ada 8, silakan saling menutupi supaya tidak seperti tadi si Rods itu sinyalnya lagi aman. Jakarta hancur beliau. IndiHome dipercaya direkam ya ini ya kan tutup. Oke, gitu. Jadi perwakilan aja, tapi nanti masukannya kita akan juga diskusi. Malam ini juga boleh izin karena yaitu lagi kejar-kejaran setoran juga. Begitu, ada pertanyaan, sanggahan, dan segala macam. Oh, nanya lagi Pak. Silakan. Itu Pak, misalkan ya, kelompok kami tuh bentuknya misalkan mau video gitu Pak, untuk yang sama Paril Bridge-nya. Nah itu pas ke TS juga video juga, berarti kita cuma nampilin videonya. Ya, nggak apa-apa, video aja. Jangan panjang-panjang. Video 15 menit itu kan film jadi. Yang kemarin ada beberapa dari kalian kumpul video, saya apresiasi banget. Sekitar 5 menit kan, paling lama nggak salah 5 menit. Cukup. Nah, kalau seperti itu nanti silakan kalian upload di Google Drive, kasih tahu saya, nanti saya akan setel dari sini. Bukan saya sok jumawa, enggak. Kebetulan langganan saya itu 200 Mbps fiber optik. Ya resiko kendaraan harus sekencang formula karena hampir tiap hari saya nge-zoom. Tuh, jadi silakan kirim ke saya kelompok umumnya kelompok Alpha Omega pakai video ya, nanti saya setel. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Oke, terima kasih atas perhatiannya.